seharusnya, atau saya kemarin juga mengundang, atau saya minta diundang Presiden Joko Widodo, Presiden ke-7, ya. Generasi penerus, saya ingatkan masyarakat Indonesia, tapi janganlah kita teruskan budaya hujat menghujat, ejek mengejek. Kita harus kerja keras. Dan ini juga kenapa saya tadi ingatkan, saya minta Pak Jokowi diundang, ya, karena saya lihat kok ada mulai budaya yang tidak baik, ya, pemimpin dikuyu-kuyu, dicari-cari, pada saat berkuasa disanjung-sanjung. Ini budaya apa? Ini harus kita rubah, ya kan? Ini harus kita rubah. Saya bukan Prabowo takut sama Jokowi, Prabowo masih dikendalikan oleh Pak Jokowi, nggak ada itu. Perkara pencemaran nama baik, fitnah. Untuk klaster kedua, ada 3 orang yang akan ditetapkan sebagai tersangka, antara lain atas nama RS, RHS, dan TT. Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka. Roy Suryo dan kawan-kawan jadi tersangka di kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Gua setuju, mereka harus dipenjara jika ijazah Jokowi benar-benar asli, ya. Tapi kalau terbukti di pengadilan ijazah Jokowi palsu, Jokowi harus bertanggung jawab dan harus diadili karena membohongi hampir 300 juta rakyat Indonesia. Sikap saya senyum saja. TSK itu adalah salah satu proses, ya. Masih nanti ada status menjadi, misalnya lanjut itu baru menjadi terdakwa, baru lanjut lagi menjadi terpidana. Di Indonesia ada orang dengan status terpidana saja inkrah, sudah 6 tahun tuh inkrahnya, ya Pak, masih bisa bebas melenggang dan menghina hukum di Indonesia, ya. Jadi artinya adalah tolong aparat hukum juga fair dan adil dalam hal ini. Adalah bagian dari resiko perjuangan, ya, bahwa ketika kita meneliti dokumen orang yang mantan orang terkuat nomor 1, ya inilah resikonya. Jadi yang kami sayangkan satu poin, ya, dengan kesimpulan bahwa identik atau bahkan otentik dan dengan pengujian forensik dan segala macam itu, tapi satu yang kurang, kenapa nggak ditunjukkan pada saat tadi penetapan tersangka, kenapa tidak ditunjukkan dokumen yang katanya diuji tersebut, yang katanya asli tersebut, begitu. Jadi ya ini seperti gelar perkara main-main. Ya, terkait dengan keberadaan ijazah yang selama ini menjadi polemik di publik, yaitu ijazah Pak Joko Widodo sejak mencalonkan diri sebagai calon wali kota Solo 2 periode, kemudian calon gubernur DKI Jakarta, kemudian calon presiden Republik Indonesia untuk 2 periode. Hari ini yang kami buka laporan di Baris Krim Polri itu terkait dugaan tindak pidana kearsipan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan. Siapa saja terlapornya? Yang pertama adalah Komisioner atau Sekjen KPU RI periode 2014 sampai 2024. Kemudian yang kedua, Komisioner atau Sekretaris KPU DKI Jakarta periode 2012 dan 2017. Kemudian yang ketiga, Kepala Arsip Negara Republik Indonesia periode 2012 dan 2024. Kemudian pejabat Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemprov DKI Jakarta periode 2012 dan 2017. Kemudian pejabat Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemkot Surakarta periode 2005 sampai 2015. Dan yang terakhir adalah Komisioner dan Sekretaris KPU Kota Solo 2005 dan 2010. Yang kami laporkan itu ada 4 pasal. Yang pertama adalah pasal 83 Undang-Undang Kearsipan terkait dengan dugaan tindak pidana kearsipan. Kemudian juga pasal 86 Undang-Undang Kearsipan, pasal 55 tentang penyertaan dugaan tindak pidana. Kemudian pasal 56 KUHP, 55 KUHP, dan pasal 56 KUHP. Yang kami laporkan ini materi pokoknya adalah mengungkap keberadaan ijazah Pak Joko Widodo yang sampai hari ini belum diarsipkan di dalam Lembaga Kearsipan Daerah dan Kearsipan Nasional atau ANDRI. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampaknya ya Jokowi semakin sumringah setelah Polda Metro Jaya yaitu menetapkan 8 tersangka dalam kasus ijazah palsu. Jadi diantaranya 8 tersangka tersebut ya ada klaster-klaster ternyata. Yang pertama adalah Egy Sujana, 2 Kurniati Tri Royani, 3 Damai Harilubis, 4 Rustam Effendi, 5 Muhammad Rizal Fadilah. Dan untuk klaster kedua ya ada 3 orang ditetapkan menjadi tersangka. Yang pertama Roy Suryo, 2 Rismon Harsilawan Sianipar, 3 Dr. T Fauziah
Tiasuma alias Dr. Tifa. Roy Suryo, Rismond Sianipar, dan Dr. Tifa dan beserta kawan-kawan lainnya berencana akan mengajukan pra-peradilan ya setelah Polda Metro Jaya menetapkan mereka menjadi tersangka. Kalau kita lihat ya, Termul lagi berpesta pora ya setelah polisi menetapkan mereka menjadi tersangka. Nah, menurut netizen di sosial media, penetapan 8 tersangka kasus ijazah palsu menurut netizen ini akibat pidato Prabowo secara tidak langsung sudah memberikan sinyal kepada kepolisian, di mana dalam pidato Prabowo ya dengan mengatakan sedih Jokowi diperlakukan tidak pantas. Jadi Prabowo mengatakan nggak ada itu, Prabowo dikendalikan oleh Jokowi. Saya lihat kok ada mulai budaya yang tidak baik, pemimpin di apa ya, dikuyo-kuyo, dicari-cari, pada saat berkuasa disanjung-sanjung. Ini budaya apa? Itu harus kita ubah. Jadi menurut netizen apa yang disampaikan oleh Prabowo ini adalah sinyal ya, jangan memperlakukan seorang presiden atau mantan presiden seperti Jokowi ya dengan budaya yang tidak baik, dicari-cari kesalahan. Jadi dengan adanya pidato Prabowo seperti ini memberi sinyal kepada kepolisian, artinya mereka boleh ditetapkan menjadi tersangka yang memperkarakan ijazah palsu Jokowi. Itulah ya spekulasi yang berkembang di sosial media, kenapa seperti Roy Suryo, Rismond, dan beberapa orang lainnya ya ditetapkan menjadi tersangka. Mulai. Nah, inilah hukum negara kita ya. Selama ini yang dipertanyakan tentang ijazah Jokowi. Ya. Tapi tiba-tiba hari ini ada kabar Roy Suryo dan kawan-kawan itu dijadikan tersangka atas kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Jadi saya sebagai rakyat kecil yang mungkin bodoh tentang hukum, jadi bingung pada penegak hukum kita ya. Yang dipertanyakan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan adalah ijazah, keaslian dari ijazah Jokowi, dan kemungkinan juga ijazahnya Wapres ya, Gibran. Tapi tiba-tiba sekarang jadi tersangka kasus fitnah. Yang jadi pertanyaan saya sebagai orang bodoh yang nggak ngerti hukum, apa yang difitnah Roy Suryo dan kawan-kawan terhadap Pak Jokowi? Dan katanya ujaran kebencian. Bukankah Roy Suryo dan kawan-kawan itu mempertanyakan tentang keaslian ijazah seorang mantan presiden? Ya. Jadi memang membingungkan gitu loh, Pak. Kinerja polisi ini membingungkan. Kemarin sudah masuk yang dinyatakan oleh Bareskrim, katanya ijazah mantan presiden ke-7 dinyatakan identik asli. Sementara yang dibawa oleh kuasa hukum Pak Jokowi ke Mabes Polri itu adalah fotokopi. Kok bisa kepolisian menyatakan identik? Gitu loh. Sementara pihak kepolisian sendiri nggak bisa membuktikan pernah melihat aslinya atau tidak. Sekarang tiba-tiba dijadikan tersangka atas ujaran kebencian dan fitnah. Jadi kena undang-undang ITE. Sementara yang dipermasalahkan sampai sekarang nggak muncul-muncul ijazahnya ini, keasliannya ini. Kenapa tiba-tiba justru kena pasal yang lain gitu loh? Jadi gimana caranya rakyat kalau ingin mengetahui ya ijazah seorang mantan presiden? Apakah dalam undang-undang tidak diperbolehkan? Sementara beliau itu mantan pejabat publik yang digaji oleh rakyat, uang rakyat. Tapi rakyat nggak boleh melihat gitu loh keaslian ijazah itu. Aneh memang, negara kita ini hukumnya aneh kalau saya lihat. Ini terjadi lagi, kalau saya berpikirnya ini akan terjadi seperti Pak Bambang Tri dulu. Pak Bambang Tri dulu melakukan hal yang seperti yang dilakukan Roy Suryo dan kawan-kawan. Mengajukan gugatan untuk ijazah Jokowi, tapi dikenakan pasal yang lain, yaitu pencemaran nama baik. Sampai sekarang ijazahnya nggak pernah muncul. Jadi nggak kelar-kelar ini. Jadi kami sebagai rakyat itu nggak ada hak gitu ya Pak Polisi, melihat ya ijazah seorang mantan presiden yang pernah kami gaji dari hasil keringat kami. Termasuk Bapak sendiri sebagai pejabat makan dari pajak kami. Kenapa hukum di Indonesia bisa seruat ini, Pak? Kami nggak masalah, kami nggak membela Roy Suryo dan kawan-kawan, enggak.
Yang penting ditunjukkan itu ijazahnya asli atau tidak, gitu aja. Clear semua dari awal kan, itu hanya permintaannya. Tunjukkan ke publik, habis itu diuji forensik, benar tidak itu asli. Hanya sekedar itu kan. Setelah itu clear, memang benar dinyatakan itu asli, udah aman sejahtera rakyat Indonesia ini, nggak banyak komplain. Permintaannya hanya sekedar tunjukkan dan diuji forensik, benar tidak. Itu secara terbuka. Jadi miris aja lihat hukum di negara kita ini sekarang ini, Pak. Karena ada sistem siapa yang berkuasa mendapat dukungan ya dari penegak hukum, lembaga negara kita, institusi kita pasti membela yang sedang berkuasa. Dan orang banyak duitnya. Rakyat nggak bodoh, Pak. Kinerja polisi sekarang ini dipertanyakan di mana-mana, Pak. Kasus tanah rakyat, sengketa dengan perusahaan. Polisi nggak pernah sebagai penengah di setiap kasus permasalahan rakyat. Pasti selalu berpihak kepada orang yang punya duit. Jadi hukum di Indonesia ini mau seperti apa, Pak? Sesuka-suka hati Bapak aja. Ya dengan ini tadi, menetapkan Roy Suryo dan kawan-kawan sebagai tersangka. Sementara yang dimintai keterangan, apakah kami yakin itu ada pihak dari luar yang memang benar-benar nggak pro kepada siapapun yang Bapak gunakan sebagai apa, saksi. Jadi membingungkan kan? Sekarang ini sistemnya yang dijadikan saksi rata-rata orang yang pro kepada Jokowi, otomatis membela Jokowi. Pernah nggak Bapak gunakan yang orang yang benar-benar netral untuk menilai di kasus ini? Saya rasa nggak pernah, Pak. Jadi suka-suka Bapak aja lah hukum negara ini dibuat, ya. Apanya yang transparan? Sejak kapan polisi ada transparan? Saya mau lihat, nggak ada, Pak. Yang ada polisi ditekan oleh atasan. Walaupun polisi itu baik, tetap melakukan perintah atasan. Itu yang kami paham. Salam waras. Begitu Roy Suryo dan kawan-kawan itu di TSK-kan, saya kemudian mau mengajak Anda membayangkan bagaimana pengaruhnya bila Anda itu menjadi mantan pejabat. Ya. Karena hukum menjadi tidak apple to apple. Hukum menjadi tidak seimbang gitu ya. Atau yang sering dibahasakan oleh rakyat bawah itu, tajamnya ke bawah, tumpulnya ke atas gitu. Nah, karena ketika kita bicara soal ijazah, maka bukan cuma soal lembarannya itu asli atau tidak, tapi proses mendapatkan lembaran ijazah itu, apakah Pak Jokowi kuliah atau tidak, itu penting. Bahwa Game mengatakan ini ijazah asli, iya, tetapi ada pihak yang meragukan keaslian ijazah itu. Nah, karena itu ketika dia gugat, maka semestinya pengadilan yang paling pertama diberi kesempatan untuk memutuskan asli atau tidak ijazah ini. Nah, supaya hukum itu apple to apple, ketika pengadilan mengatakan ijazah Pak Jokowi asli, Roy Suryo kawan-kawan bisa jadi tersangka karena mereka menyebar informasi hoax, kemudian merusak nama baik Pak Jokowi. Nah, sebaliknya ketika pengadilan mengatakan oh ijazah Pak Jokowi palsu, Pak Jokowi harus ditersangkakan karena Pak Jokowi menggunakan akta yang palsu atau memalsukan ijazah. Jadi sebetulnya itu, nah kita kemudian menjadi terganggu, ya, nalar rasional kita itu terganggu ketika hukum seolah-olah, ya, menjadi petunjuk, ya, bagi kelompok tertentu, atau hukum seolah-olah menjadi backing dari kelompok tertentu. Nah ini yang sangat amat kita semua udah menyadari bahwa hukum kita memang begitu, tetapi justru kita sedang berbenah, kita sedang berjuang untuk hukum berbenah. Kita sedang menuntut supaya polisi berbenah. Kita sedang menuntut supaya hukum undang-undang itu tidak memandang ada yang lebih istimewa. Kan gitu. Itu prinsip hukum kan. Equality before the law kan. Prinsip persamaan depan hukum kan. Nah, tetapi ketika ini terjadi, justru kita memandang hukum itu jadi alat politik. Ini yang menjadi bahaya. Distrust di masyarakat akan tumbuh lebih sehat lagi, dan kemudian mereka menganggap negara ini kok hanya diperalat sekelompok orang, hukum hanya jadi alat politik. Nah ini persoalannya gitu loh. Hari ini Roy Suryo CS resmi ya ditetapkan menjadi tersangka. Cuma karenanya gini doang loh teman-teman.
Pak Jokowi, ijazahnya asli apa palsu sih? Gila nggak? Rakyat cuma nanya langsung dikerangkeng. Padahal secara logika simple banget bos. Kalau memang tuh ijazah asli, ya udah tinggal tunjukin aja tuh ijazahnya ke publik. Selesai, kelar, nggak usah berlarut-larut seperti ini, apalagi sampai ke jalur hukum. Tapi memang agak lain negara kita ini ya, aneh tapi nyata. Dan yang paling anehnya ya ini, ijazahnya bukan dipublish, tapi rakyat bertanya malah dikerangkeng. Ini bukan cuma ngawur bos, ini biadab secara politik. Sejarah bakal mencatat pertama kali terjadi mantan presiden memenjarakan rakyatnya sendiri cuma karena nih rakyat pengen tahu satu kebenaran. Bukan makar, bukan korupsi, cuma nanya ijazahnya asli apa palsu. Biadab banget kan? Dan lucunya semua ini muncul pas rakyat lagi ribut nih soal pemakzulannya si Gibran, soal utang proyekku, soal nepotisme kekuasaannya keluarga si Jokowi. Tiba-tiba boom lagi kasus ijazah. Aduh, apa benar ini kebetulan? Masa iya sih kebetulan terus tiap ada masalah gede yang lagi dialamin sama si Jokowi dan keluarganya. Dan sekarang dengan tegas gue mau nanya ke Kapolri dan Kapolda, kenapa sih kalian ini nggak minta si Jokowi langsung untuk nunjukin tuh ijazah aslinya? Kenapa malah rakyat yang bertanya yang jadiin tersangka? Ini kan jalan paling gampang buat buktiin satu kebenaran. Atau jangan-jangan kalian semua ini takut sama kekuasaan, takut kursi kalian goyang. Hukum tuh harusnya buat melindungi rakyat, bukan buat ngelindungin penguasa, apalagi seperti si Jokowi. Tapi sekarang yang terjadi malah sebaliknya. Yang jujur dibungkam, yang nanya dijemput, yang berkuasa diam. Dan jujur aja gue juga mulai mikir nih, jangan-jangan tiba-tiba besok gue pun dijadiin tersangka cuma karena ngomong kayak gini. Karena sekarang udah menjadi rahasia umum ya, yang bersuara di negeri ini tuh dianggap musuh. Ya kayak contoh Del Pedro Marhen dari Lokataru juga kan, juga sekarang lagi di penjara gitu ya. Nadiem Makarim, ya udahlah banyak banget. Pak Jokowi, kalau ijazah itu memang asli ya sudah Pak tunjukin. Kalau enggak berhenti pakai hukum buat nutupin kebenaran Pak. Karena satu hal yang rakyat udah mulai sadar, yang palsu bukan cuma ijazahnya tapi juga demokrasinya. Dan buat gua kejadian ini benar-benar biadab sebiadab-biadabnya. Aduh gila ya, rakyat nanya satu kebenaran, ingin membuktikan benar enggaknya, bisa dikerangkeng di Hotel Prodeo. Lu pada emang biadab, lu emang bangke. Dan buat Jokowi, nanggung lu kalau lu menjarain mereka. Tanggung banget, udah sekalian aja lu bunuhlah mereka. Bangke lu Jokowi, biadab lu Jokowi. Jadi pengumuman yang dilakukan oleh mungkin Kapolda DKI, Asep, Jenderal Asep, tentang penetapan 8 tersangka dari 12 terlapor, saya kira saya melihat masih ada kesumiran yang dipaksakan. Kenapa saya katakan kesumiran yang masih dipaksakan? Memang iya 130 orang saksi yang diperiksa, 26 ahli yang sudah diperiksa. Mungkin bisa saja proses perkara ini memakan waktu hampir 2 tahun, bisa saja, dengan tebal ya, berkas hampir 2 meter bisa jadi. Namun persoalannya kan bukan itu. Sampai detik ini secara real memang tidak bisa membuktikan bahwa ijazah itu ada gitu loh ya. Bagaimana seorang pejabat publik tertinggi yang pada undang-undang di KIP pasal 18 ayat 2 itu harus diberitahukan kepada publik saat rakyat ingin mengetahui, karena itu hukumnya wajib, tapi alasan itu dibuat-buat ingin diberikan pada saat hakim yang meminta. Berapa kali ini terjadi proses sidang perdata yang harusnya gampang, dan prinsipal yang namanya Jokowi sebagai mantan presiden tidak pernah hadir. Berapa kali proses perkara gugatan itu? Lebih dari 4 kali, baik di Solo maupun di Jakarta Pusat dan di Jogja. Tapi tidak pernah hadir, dan semua rata-rata di NU. Lah, maksud saya itu begini, proses ini kenapa sih disembunyikan? Negara yang begitu besar, rakyat yang hampir 300 juta ini harus mengikuti alur ya, yang semua itu bertabrakan dengan undang-undang, yang semua itu bertabrakan dengan perdata dan pidana gitu ya. Nah, seperti laporan tanggal 9 bulan 12 tahun 2024 itu dihentikan. Padahal penyelidikan itu kan harusnya tidak perlu dihentikan, biarkan saja terproses sama dengan sekarang laporan Pak Jokowi di Polda yang sudah 7 bulan ini berjalan gitu ya. Harusnya biarkan aja. Dan biasanya kalau sudah ada laporan awal tentang ijazah palsu, harusnya tidak perlu dilanjutkan laporan Jokowi, karena memang menunggu proses itu diselesaikan dulu yang laporan awal. Tapi ini kan semua serba terbalik gitu ya. Apakah ini bentuk kekuasaan? Tapi mereka tidak ingat semua yang bermain di tingkat begini, bahwa Allah tidak tidur ya, bahwa Allah melihat, bahwa Allah mengetahui ya. Jangan kira kalian Allah ini diam ya, melihat kezaliman yang begitu luar biasa, termasuk kepada pengikut-pengikutnya ya. Kalau kita melihat dari
cara apa yang dilakukan Namrud, Fir'aun dulu demikian. Ya, akhirnya apa? Saatnya Allah mencabut kekuasaan dan nikmat itu sehingga mereka tersengsara dan mereka jelas ya ditempatkan di neraka. Ya, kekhawatiran ini ada, dan ingat bahwa neraka itu memang isinya orang-orang zalim, orang-orang yang melakukan kriminalisasi, orang-orang yang berbohong, orang-orang yang berkhianat atas amanah ya, orang-orang yang di atas sumpahnya itu semua dilanggar dan dianggap Al-Qur'an itu tidak ada apa-apanya, dan ini yang akan membuat murka Allah ya, dan akan mencabut nikmat-nikmat kalian. Ya silakan saja, boleh saja bermain di tingkat dunia Anda merekayasa apapun ya dalam konteks ini. Tapi sekali lagi Allah tidak diam, Allah melihat, Allah tidak tidur, Allah mengetahui, dan saya yakin itu, saya yakinnya. Makanya kuatkanlah sabar atas kejadian proses kriminalisasi ini terhadap 8 orang, 3 orang dan 5 orang semua adalah sahabat-sahabat kita. Semoga dalam proses ini kita akan mendapat dukungan penuh dari Allah dan rakyat yang beraliansi kepada kebenaran dan kejujuran. Saya kira itu aja. Kami tim lawyer dari hampir semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah segala-galanya. Allah segala-galanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Polda Metro Jaya sudah berubah haluan, dan kapan berubah haluannya? Polda Metro Jaya berubah haluannya setelah membaca sikap Prabowo. Yang awalnya Prabowo seolah diwakili oleh Purbaya ya, berapi-api mau memberantas korupsi, termasuk mafia minyak ya, kemudian juga bus ya, dan anggaran-anggaran lain. Tetapi sepertinya Purbaya sudah 3 hari ini lenyap, dan diakui atau tidak, disadari atau tidak, penetapan tersangka Roy Suryo CS ini bagian dari membaca arah angin. Ketika arah anginnya Prabowo ini terang-terangan mendukung Jokowi, ya pada akhirnya semua orang berubah sikap ya. Sekarang berubah sikap, jadi tidak bisa tidak perubahan sikap yang terjadi pada kepolisian yang kalau kita lihat 6 bulan ya, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober ya, sudah 6 bulan itu. Baru hari ini tanggal 7 November diambil sikap. Nah, saya menganalisa dulu, ada 3 analisa. 1, perubahan sikap ini terjadi karena membaca arah angin. Jadi Pak Prabowo yang dulu sih didengung-dengungkan sebagai macan Asia, ternyata sekarang menjadi tukang cuci piring gitu, tukang cuci piring Jokowi. Nah, di balik ini kepolisian yang kita lihat memang sudah dikendalikan oleh Joko Widodo akhirnya merespon dengan cepat, padahal kemarin itu masih mengatakan dengan kata-kata akan menetapkan tersangka, tetapi tidak secepat itu. Nah, menurut saya ini satu momentum yang dipakai ya untuk Roy Suryo, Rismon, Tifa, dan yang lain-lain. Mereka akan membagi 2 klaster. Bahkan yang paling mengagetkan dan menyebalkan, YouTuber pun ditetapkan tersangka, termasuk di dalamnya adalah Abraham Samad. Saya pikir ini akan menjadi seru ya pertengkarannya. 3 orang yang dapat hukuman itu enak banget, cuma disanksi berbulan-bulan. Dikala hari ini, 3 bulan pasca Agustus kemarin, 10 kawan kami meninggal, Pak. 900 lebih tersangka. Puluhan teman kami masih ada di Polda Metro Jaya. Del Pedro, Syah, dan Laras, Faizati, dan teman-temannya. Penabrak Avan cuma diminta maaf. Disuruh minta maaf. Dan sampai sekarang, kita belum melihat ada perubahan yang sistematis 3 bulan, Pak. DPR belum pernah mengawal secara jelas reformasi Polri. Kapolrinya masih sama, Polrinya masih sama. DPR tidak pernah mengawal dengan jelas reformasi internal parlemennya sendiri. Yang kita minta bukan cuman 17.8 kan jadi rujukan DPR tuh. Di 17.8 kita jelaskan, yang kita minta bukan cuman pemecatan anggota yang bermasalah, yang publik karena memang pengen nih, tapi adanya reformasi kelembagaan. Yang di dalamnya ngomongin soal peningkatan KPI, termasuk memecat anggota-anggota yang terbukti melakukan korupsi. Makanya kita minta ada badan kehormatan DPR RI. Gimana kami tidak merasa ada sense of injustice di tengah pengangguran jutaan, kemiskinan 190 juta versi BPS. Jadi partisipasi bermakna itu tidak ingin kita dorong menjadi instrumental doang, Mbak. Tapi dia harus jadi gaya hidup. Dia harus jadi gaya hidup berpolitik kita. 10 orang meninggal tuh mengerikan, Mbak. Kebanyakan, Mbak. Satu udah banyak banget. Makanya ini jangan sampai terulang lagi, kemarahan yang kemudian dirawat kemudian meledak. Itulah kenapa kita masih ada. Kita masih menginginkan penyelenggaraan negara itu tetap ada. Tapi di reform dong. Gitu. Ini harus bersyukur nih, orang-orang muda Gen Z ini masih bisa nahan PM-nya. Iya, kita masih peduli.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Nanang Rosadi Adenansi dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kemarin kita mendengar kembali pernyataan Bapak Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan bahwasanya saya tidak takut dengan Joko Widodo. Lalu beliau juga mengatakan bahwasanya akan membangun kereta Wus sampai dengan ke Banyuwangi dan seterusnya dan seterusnya. Lalu beliau juga mengatakan bahwasanya tidak ada satupun di dunia bahwasanya transportasi massal itu untung. Lalu dia juga mengatakan bahwasanya itu akan mengurangi emisi karbon, akan mempercepat jarak transportasi, akan mendukung pertumbuhan. Itu betul yang Bapak katakan seperti itu. Tapi yang dipersoalkan orang adalah soal markup, soal ketidakwajaran, soal ketidakadilan. Bapak juga mengatakan bahwasanya akan membayar dari hutang-hutang Wus, yaitu dari sitaan-sitaan para koruptor. Harusnya orang-orang di sekitar Bapak itu paham bahwasanya uang daripada sitaan itu adalah uang negara. Itu adalah masuknya di dalam APBN berupa PNBP, yaitu penerimaan negara bukan pajak. Bapak terlihat akhir-akhir ini ngomong, itu terapresiasi dengan Joko Widodo. Ketika Joko Widodo mengatakan seperti itu, tiba-tiba Bapak juga mengatakan seperti itu. Lalu orang tidak mungkin mengatakan bahwasanya Bapak tidak takut dengan Joko Widodo. Menteri Bapak saja Purbaya Bapak bantai di tengah umum. Beliau mengatakan bahwasanya tidak akan membayar lewat APBN karena itu adalah B2B atau business to business. Kalau ingin menyelesaikan tentu adalah menghitung kembali apakah pantas biaya itu, apakah tidak ada fee di belakangnya, karena setiap pinjaman-pinjaman luar negeri, hutang luar negeri, bau busuk, bau bangkai, bahwasanya mereka dapat fee dari itu merebak. Walaupun itu sulit dibuktikan, karena apa? Karena mereka rapat-rapat menyimpannya. Oleh karenanya kalau ada sekarang orang mengatakan bahwasanya pendukung daripada Joko Widodo itu adalah termul, itu bahasa sarkasme yang sebenarnya saya juga tidak suka. Tapi melihat kenyataan seperti ini, mengidentikan pendukung Joko Widodo itu adalah ternak Mulyono atau ternaknya Joko Widodo, maka tentu orang-orang juga memiliki alasan. Karena orang-orang pembela Joko Widodo ini sudah seperti ternak yang tidak menggunakan akal, tidak menggunakan pikiran. Nah, orang yang tidak menggunakan akal itu adalah binatang. Hari ini saya ingin menyampaikan pesan kembali kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, bahwasanya hati-hatilah ketika bicara. Semua sumber daya alam yang dibawa ke Jakarta, yang masuk ke dalam APBN, itu adalah harta-harta daerah. Jadi tidak bisa semena-mena berkata, apalagi menggunakan harta daerah dari sumber daya alam itu semau-maunya. KPK juga kemarin brengsek. Kenapa? Karena mengatakan bahwasanya ini dalam proses penyelidikan. Kalau naik penyidikan, kalau ada pidananya akan lapor kepada Presiden. Bullshit. Itu KPK ini brengsek juga ternyata sudah. Sudah tidak tahu lagi bagaimana seharusnya memimpin atau memanajemen negara ini dalam tugas dan tanggung jawabnya. Jadi hari ini saya ingin menyampaikan bahwasanya kalau ada istilah ternak Mulyono, kita tentu berharap Pak Prabowo itu tidak terapresiasi dengan Joko Widodo, tidak terkontaminasi dengan Joko Widodo, tidak terpengaruh dengan Joko Widodo, atau tidak tersandra dengan Joko Widodo. Karena singkatan dari itu adalah juga termul. Tersandra, Mulyono, itu juga singkatannya adalah termul. Kita ingin presiden yang kuat, purnawira yang kuat, menantu mantan Presiden Soeharto, yang dingin di dalam mengambil keputusan. Tapi Bapak terlalu banyak bicara yang sebenarnya lepas konteks. Itulah yang ingin saya sampaikan hari ini. Kita orang-orang daerah harus tetap bersuara. Karena hanya suaralah yang bisa kita sampaikan sekarang. Bukankah suara itu adalah firman? Suara itu bisa menggetarkan hati. Suara itu bisa meluluh lantakan pikiran orang. Yang dimana para pejabat itu setannya sudah nongkrong di tenggorokan. Dengan suaralah kita harus menyampaikan. Bukankah perangi kemungkaran, sebarkan kebaikan itu adalah perbuatan? Bukankah sebaik-baik makhluk yang memberi manfaat bagi orang lain itu adalah perbuatan? Sehingga ritualitas keagamaan itu bisa juga kita jalankan dengan
sikap dan tindakan kita sehari-hari dalam melihat persoalan ini. Berdiam diri dalam keadaan kemungkaran seperti ini adalah setan yang bisu. Oleh karenanya, terima kasih kepada kawan-kawan semuanya yang di seluruh Indonesia yang memberi support dan kesamaan pandangan soal ini. Dan kita berharap hari ini kita terus menyuarakan itu agar setan yang nongkrong di tenggorokannya para pejabat itu pergi. Yang nongkrong di tenggorokannya anggota-anggota DPR yang seharusnya mewakili daerahnya, memperjuangkan daerahnya itu juga pergi. Demikian saya sampaikan hari ini dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan kepada Saudara Joko Widodo, saya ingatkan Anda pernah kampanye di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan Anda bacakan surat saya yang disampaikan oleh Ketua DPRD Kalimantan Selatan, Bapak Haji Sopian Hatta, di mana 2 poin penting di situ adalah: 1, jangan ganggu Pegunungan Meratus; 2, Anda akan merealisasikan kereta Trans Kalimantan yang sudah lama tertunda. Apabila Anda ingat itu dan Anda tidak pernah melaksanakan atau tidak pernah lagi menitipkan kebaikan itu kepada orang lain pengganti Anda, insya Allah Anda akan ketulahan akibat daripada ucapan Anda. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam Pancasila, ciao.